seperti apa caranya mengisi SPI 2024. Pasti Anda penasaran ya untuk SPI 2024 itu seperti apa sih, apa dan bagaimana? Langsung saja kita akan berbincang ya di sore hari ini. Tentu talkshow bersama virtual atau forum literasi politik, hukum dan keamanan digital, optimalisasi respon risk dan pelaksanaan SPI 2024 bersama Mbak Tara Sinta Sekolah, tenaga ahli komunikasi SPI. Langsung aja kita sapa. Selamat siang Mbak Tara. Selamat siang. Terima kasih sudah diundang. Gimana kabarnya? Baik. Alhamdulillah. Saya mau ucapin dulu deh selamat datang ya Mbak Tara ya. Ini udah berapa jam ya di Makassar? 19 jam ya. Baru ini masih jadi turis modanya. Berarti habis ini harus nyobain dulu ya di Makassar ya. Juara ya katanya. Nanti kita coba semuanya satu-satu ya. Baik. Untuk hari ini Mbak Tara kita berbicara ini mengenai SPI wilayah integritas. Apa dan bagaimana? Mungkin bisa kita sedikit gambaran dulu Mbak Tara untuk SPI ini apa sih sebenarnya? Oke. Jadi sebenarnya survei penilaian integritas itu adalah sebuah alat yang dibangun oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Jadi kalau mau dijelaskan secara teknis ya, survei penilaian integritas adalah survei untuk memetakan risiko korupsi di kementerian, lembaga, dan pemerintahan daerah. Tapi kalau kita sederhanakan lagi, sebenarnya SPI itu ibaratnya adalah sebuah rapor untuk Pemda, untuk kementerian atau untuk lembaga. Nanti rapornya itu dikeluarkan nilainya gitu. Jadi SPI adalah sebuah rapor yang menjelaskan nilai dari instansi pemerintahan. Nah, rapornya itu siapa sih kira-kira yang bisa jadi gurunya gitu ya, kasih nilai SPI gitu. Jadi survei penilaian integritas itu melibatkan 3 guru gitu ya, 3 tipe responden. Yang pertama adalah responden internal. Responden internal itu adalah pegawai ASN gitu ya, pegawai pemerintahan. Lalu yang guru yang kedua nih, responden yang kedua adalah responden eksternal, yaitu responden atau pengguna layanan di pelayanan publik instansi pemerintahan. Lalu yang ketiga itu adalah para ahli yang sekiranya memang bisa melihat atau menilai Pemda atau kementerian dari sisi yang lebih luas, helikopter view. Jadi itu ya, untuk SPI ini itu sebagai survei penilaian integritasnya. Tadi seperti diinformasikan, jadi untuk SPI ini kan itu ada sertifikat eksternal, kemudian internal, dan juga eksternal ya. Nah, ini kan ada yang bertanya juga, ada yang mengatakan juga, kalau misalnya dia kalau untuk SPI ini ternyata ini bukan hanya dilakukan untuk lembaga pemerintah saja, tapi ternyata untuk masyarakat juga gitu. Betul. Sebenarnya dari 3 panel responden ini bobotnya bisa dikatakan sama gitu. Jadi kita memberikan survei bagi pegawai, bagi pengguna layanan, dan juga bagi para ahli. Ini sebenarnya bobotnya mirip-mirip gitu. Jadi masyarakat juga jadi faktor yang penting juga dalam pelaksanaan survei penilaian integritas. Gini loh, saya pernah ya untuk Mbak Tara, pernah ya satu waktu saya ini ya mendapatkan WhatsApp ya isinya tentang SPI ini yang pada saat saya lihat itu, nah ini kok dari KPK gitu ya, ini ada WhatsApp ini ada apa nih? Itu bisa ya. Oke, sebenarnya yang merasakan saya bukan cuma 1-2 orang, cukup banyak juga yang kaget kenapa tiba-tiba KPK menjauhi di sana kayak minta survei segala macam gitu kan. Nah sebenarnya itu masih jadi PR kita di tim internal juga sih, gimana caranya kita spread awareness supaya orang-orang itu saat dapat ya jadinya semangat untuk mengisi ya, bukan malah jadi takut gitu kan. Jadi mungkin yang bisa dijelaskan kenapa sih KPK bisa dapat nomor telepon masyarakat padahal kita bukan pegawai pemerintahan, kita nggak ada urusannya sama pemerintah segala macam gitu. Jadi untuk responden pengguna layanan nomor teleponnya itu kita dapatkan dari
instansi atau layanan publik tempat Bapak Ibu atau teman-teman sekalian mungkin pernah ngurus layanan. Mungkin dia pernah ngurus pelayanan publik misalkan di Dikbud atau di PUPR, PTSP, begitu. Pernahkah 1 tahun terakhir mengurus layanan? Pernah ya. Ngurus layanan apa itu 1 tahun terakhir? Misalnya dia untuk PPP, untuk apa? Ini kan kemarin itu ada yang 17 tahun ya saya jadi harus ngurus KTP, yang ngurus mamanya. Nah itu dia. Nah kita dapetin nomor teleponnya responden pengguna layanan itu dari Pemda. Jadi konsepnya gini. Kita dari KPK mintakan nomor telepon pengguna layanan ke misalkan Kota Makassar ya. Tolong kirim nomor telepon dari di Sdukcapil, dari PTSP, PUPR dan segala macam satuan kerja, pengguna layanannya tolong kirim ke kita nomornya. Baru nanti setelah dikirimkan ke kita nomor teleponnya, misalkan ada 1.000 pengguna layanan dalam 1 tahun, nanti kita pilih secara random, baru orang-orang terpilih itulah baru kita kirimkan surveinya. Begitu. Jadi diacak gitu ya, diacak. Jadi itu ya, jadi kalau Anda menerima SPI ini baiknya sudah dibuka ya. Nanti namanya itu kalau di WhatsApp namanya SPI, kalau tahun lalu SPI 2023 centang hijau. Ya, SPI 2023 centang hijau. Jadi kadang orang bingung ini beneran asli nggak? Kalau aku mau ikan kita ngurus centang hijaunya cukup berdarah-darah ya itu. Jadi kalau memang sudah ada centang hijaunya itu berarti memang resmi gitu dari instansi yang bersangkutan. Untuk tahun ini kemungkinan namanya nanti SPI 2024 centang hijau. SPI 2024 centang hijau. Betul ya. Jadi sekali lagi ya, terus untuk talkshow di sore hari ini tentu kerjasama dari KPK ya, kemudian Kominfo juga dan juga SPI dan juga Radio Kota. Baik, kita lanjut lagi ya. Tadi tentu dari Mbak Tara ini memberikan gambaran secara umum ini untuk apa sih SPI itu ya. Nah, ini kan untuk sebentar lagi kan kita ada di SPI 2024, oke? Yang relatif berbeda-beda. Gitu. Dari jawaban itulah nanti hasil indeksnya keluar. Dan yang keluar pun bukan cuma indeks sekedar angka, tapi nanti di breakdown lagi angka gratifikasinya, angka nilainya berapa nih, potensi gratifikasinya, lalu penyalahgunaan anggaran, potensinya berapa nih, apakah tinggi, apakah rendah, lalu pengadaan barang dan jasanya, apakah bermasalah dan lain sebagainya. Itu nanti dikeluarkan juga itu potensi-potensi korupsi yang ada di instansi tersebut. Lalu nanti setelah keluar indeksnya beserta breakdownnya potensi korupsi yang tadi, nanti dari KPK akan memberikan rekomendasi perbaikan yang harus ditindaklanjuti oleh masing-masing instansi pemerintah. Nah, untuk semua hasilnya itu bisa diakses secara terbuka ya oleh masyarakat umum juga, bisa diakses melalui platform yang dimiliki KPK namanya jaga.id. Jaga.id, betul. Di situ ada semua informasi mengenai. Kalau mau lihat Kota Makassar atau DKI Jakarta, itu semua bisa kita lihat. Itu udah hasil survei SPI hasil survei penilaian integritas tahun 2023. Tahun 2024 kan baru mulai. Kemudian untuk lagi kan kita masuk di SPI 2024. Kira-kira ya dari hasil dari SPI 2023 kemudian persiapan menuju SPI 2024 ini apa aja sih yang perlu menjadi catatan Mbak Tara? Iya, sebenarnya ya tren kan SPI itu nilai secara nasional memang trennya cenderung selalu turun. Angkanya itu selalu makin kecil dan juga memang kalau kita lihat ke berbagai pemerintah daerah atau kementerian atau lembaga memang banyak juga yang mengalami hal tersebut. Tapi beda halnya dengan Kota Makassar nih. Surprisingly ternyata Kota Makassar dari tahun 2022, 2023, bahkan dari 2021 itu cenderung naik. Jadi memang
tindak lanjutnya selalu dilakukan dengan baik, rekomendasinya memang selalu tindak lanjuti dan di maintain gitu ya. Jadi memang terlihat dari indeks SPI ini mengalami peningkatan. Jadi artinya dengan adanya kenaikan itu artinya apa nih? Oke. Kalau dengan adanya kenaikan itu berarti bisa menggambarkan beberapa hal ya. Yang pertama itu adalah rekomendasi hasil SPI yang diberikan pada tahun sebelumnya itu ditindaklanjuti. Berarti kan ada perbaikan di setiap tahun yang dilakukan oleh pemerintahan daerah. Itu yang pertama. Yang kedua, masyarakat menjadi semakin kritis dan juga semakin jujur dalam menjawab proses penilaian integritas. Sehingga mungkin tahun lalu mereka kasih penilaian jelek, tapi tahun ini mereka lihat sudah diperbaiki kok. Ya sudah, aku kasih lebih bagus dia dari sekarang, karena memang terlihat perubahan nyatanya. Gitu. Jadi kembali lagi nih ke masyarakat ya, kalau umpamanya dapat lagi ya surat cinta SPI, jangan takut lagi gitu ya, jangan takut. tapi kan biasanya kasih data gitu kan, kasih penilaian gitu, apakah terjaga atau gimana nih? Nah, kalau masalah itu lagi ya, kalau untuk data-data yang di SPI itu kan tahun 2023 itu kita melibatkan 100 ribuan responden dan memang dalam setiap data-data yang kita pegang itu terjamin kerahasiaannya dari Undang-Undang Statistika nomor 16 gitu. Jadi memang semua data yang kita pegang itu memang urusannya hanya untuk kegiatan survei. Di luar itu setiap tahunnya memang kita ada pemusnahan data gitu ya. Itu kenapa makanya setiap tahun kita selalu renewal datanya, diminta lagi ke pemerintahan daerah atau kementerian supaya menghindari itu ya, datanya memang kita jaga sedemikian rupa supaya tidak tersebar kemana-mana. Jadi aman gitu ya. Aman Jaya Sentosa. Kita break dulu ya untuk sesaat ya. Oke, dan smart listener, untuk Anda yang ingin bergabung juga bertanya ya terkait topik yang kita bahas untuk hari ini, terkait optimalisasi respon rate dan pelaksanaan SPI 2020. Ya kan? Untuk kalian yang mau nanya di 0811 kemudian juga di live chat ya di channel YouTube Startup Makassar, atau apa di yang badan 11 badan 11 kemudian live chat di channel YouTube Startup Makassar. Datanya kita lanjut lagi ya. Nah, tadi ya, jadi untuk penting untuk mengisi SPI 2024. Nah, itu kan tadi ya, jadi informasikan juga untuk yang mengisi SPI ini kan ada yang internal, kemudian para ahli expert gitu ya. Nah, sebenarnya untuk SPI di ranah pemerintah ini apa sih pentingnya Kak? Nah, oke. Sebenarnya ini survei penilaian integritas ini menjadi salah satu program prioritas nasional yang dikeluarkan oleh Kemenpan RB gitu ya. Tapi secara singkat kita sampaikan kalau SPI ini sebenarnya harusnya cukup jadi momok ya buat pemerintahan daerah, kementerian dan lembaga, karena bila SPI ini berpengaruh dengan tunjangan kinerja dari masing-masing instansi pemerintahan. Bobotnya sebanyak 13%. Jadi kalau SPI tidak dikerjakan dengan serius, tindak lanjutnya juga tidak dibuat dengan baik, bisa jadi potensinya kehilangan tunjangan kinerja 13%. Itu sanksinya seperti itu. Iya, karena kita memang membentuk bobot untuk tunjangan kinerja gitu. Bobotnya cukup besar juga 13% ya. Yang 13% ya pasti kita marah sama pimpinan daerah kan. Jadi harus dikerjakan dengan serius lah, ini PR untuk masing-masing pemerintah daerah dan kementerian. Ya. Mbak Tara, untuk tantangan utama nih yang dihadapi pemerintah untuk mengimplementasikan SPI ini, kira-kira apa? Tantangan untuk mengimplementasikan SPI secara efektif. Oke, sebenarnya kalau tantangannya banyak juga sih yang dihadapi sama pemerintahan daerah. Misalkan ya, dari 9 rekomendasi SPI yang kita berikan, mereka buat rencana aksi untuk perbaikannya. Jadi kan yang tadi aku bilang buat dari rekomendasi perbaikan, mereka buat rencana aksi perbaikan gitu. Nah, kadang-kadang memang agak sulit juga buat pemerintah bisa berbenah dari tahun ke tahun gitu. Makanya yang sering banyak dihadapi oleh pemerintah dari tahun ke tahun kok kayak ibaratnya
programnya tuh selalu sama aja gitu tiap tahun, karena misalkan di tahun 2021 mereka perbaikannya adalah mau membuat sistem online untuk IKTP misalkan, tapi ternyata belum bisa terlaksana di 2021, di 2022 nanti ternyata harus mengulang lagi gitu. Nah itu nanti paling tantangannya di tindak lanjutnya ternyata harus ya udah diulangin lagi, itu mungkin tantangannya buat mereka. Itu ya, ada untuk program kerja dari masing-masing OPD gitu ya. Oke, ya ini menjadi penyelenggara gitu. Baik, Mbak Tara, ini kan tentu ya, ini menjadi tantangan ke depannya untuk bagaimana yang pertama untuk pengisian FPI ini ya, kita kembali lagi nih. Tentu untuk pengisian FPI ini kan ini melibatkan responden ya, bagaimana responden ini bisa terlibat aktif gitu ya, optimal pengisiannya dan tentu berjalan dengan baik nih untuk survei ataupun FPI ini. Tapi sebenarnya pada semua tentu mau tahu nih ya, gimana sih alur pengisian FPI ini, apa aja sih pertanyaannya, mungkin ada caranya. Pengguna layanan bagaimana pertanyaannya? Pertanyaannya itu ya seputar pengalaman dalam mengurus layanan, misalkan dimintain enggak waktu mengurus layanan gitu, terus pernah kasih gratifikasi enggak ke setelah pelayanan pemerintahan seputar itu sih, enggak akan mengikuti sampai register ya. Nah, yang sebenarnya untuk gratifikasi itu maksudnya ranahnya itu seperti apa? Oke ya, kalau gratifikasi itu sebenarnya maknanya bisa dikatakan bisa positif ataupun negatif. Misalkan Mbak stasiun guna layanan ya di Dukcapil misalnya ya, aku ngurus KTP, terus karena aku udah kenal secara personal, aku kasih parcel nih, selamat ulang tahun Mbak, terima kasih ya, misalkan gitu ya. Lalu setelah aku kasih parcel, aku berharapnya besok kalau aku ngurus layanan lagi, aku mau duluan, aku nggak mau antri, super mudah gitu ya, gitu. Jadi gratifikasinya itu mengharapkan timbal balik, itu yang sebenarnya dilarang. Nah, hal-hal seperti itu masih yang ditanyakan di. Tapi setelah diputuskan dari kita ngasih parcel itu dibolehkan nggak? Ya, sebenarnya itu kan makanya batasnya itu kan sekali. Iya, memberi. Kalau kita di KPK ada batasan tertentu yang kita nggak boleh. Misalkan pernikahan, kita ada batasan tertentu untuk terima amplop. Di atas itu kita harus lapor ke kantor gitu. Nah, kalau di lingkup mungkin layanan segala macam ya, kalau lu ngasih ya kamu ikhlas sampai akhir hayat kamu nggak akan tinggal balik, itu sebenarnya nggak ada makna negatifnya. Tapi kalau dengan kamu ngasih, kamu berharap dapat tinggal balik, pelayanan publiknya dipermudah, itu yang kita sebutkan. Jadi sampai gitu ya. Iya, makanya karena ada sesuatu sebenarnya ada ya. Ya maksudnya sebelum dan sesudah nggak apa-apa ya, yang penting nggak ada imbal balik gitu kan. Tapi kan biasanya kalau ada pemberian ada harapan juga ya, gitu ya. Jadi waspada aja ya, bagi dihindari kalau dari kita itu ya, gratifikasi ya. Ya, dan listeners, untuk Anda juga yang pengen gabung ya untuk menangani di sore hari ini, silakan untuk menanya iya terkait SPI 2024 ini. Sekali lagi untuk tema kita, optimalisasi respon rate dan pelaksanaan SPI 2024. Kita kembali lagi nih Mbak Tara. Jadi tahu ya, untuk tidak tutup ya, ganti ya. Tapi kalau semuanya ada banyak hal ya, kalau di masyarakat sendiri yang paling sering terjadi itu apa ya? Yang mengarah ke arah sana, yang apa? Seperti apa? Gratifikasi atau yang lainnya gitu. Yang terjadi masyarakat itu seperti apa ya? Yang mudah itu buat ngurus KTP, ngurus surat-surat, karena sudah terbiasa. Aku mau cepet, aku pasti pajak dulu. Akhirnya dari staf pelayanan publiknya sudah bikin tarif sendiri. Pokoknya kalau yang mengurus saya minimal 100.000, kalau enggak saya perlama, kalau bisa sebulan. Itu yang paling terjadi kan sebenarnya di masyarakat. Dan kita mungkin ngalamin sendiri kan. Jadi kita ngalamin sendiri.
Iya. Kalau biasanya ya mau cepat ya, ayo nganter ya, aja mas, tapi kayak harus ini ya, ada uang apa istilahnya kalau di kita itu biasanya ada uang apa gitu kan, ada uang kasnya, uang polisi. Dan sebenarnya pelayanan publik ya harusnya pas pelayanan publik yang memang memberikan pelayanan publik, bukan yang ngasih tarif gitu gitu. Jadi itu ya Mbak, dari beberapa pertanyaan nanti yang kami berikan salah satunya seperti itu ya, seputaran pengalaman pelayanan publik itu untuk masyarakat, pertanyaannya atau itu untuk masyarakat, itu untuk masyarakat. Kemudian pertanyaan lain yang pada saat nanti untuk survei ini apa lagi? Itu tadi ya, pernah kasih gratifikasinya, pernah kasih suapnya, terus nanti mungkin akan ditanyakan apa namanya, pernah melihat sosialisasi anti korupsi nggak, pernah lihat apa namanya banner stop gratifikasi nggak gitu, seputaran itu sih. Iya, beberapa pertanyaan dari survei gitu ya. Oke. Kita masuk lagi ya, dan sebelumnya ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk secara YouTube beberapa mahasiswa ya. Bagaimana hasil SPI dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum dan apa manfaatnya langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Oke, itu pertanyaan menarik ya, karena kita tahun ini sebenarnya mau digencarkan untuk data SPI bisa dipergunakan secara luas di lingkungan mahasiswa. Makanya untuk tahun ini kita menggandeng beberapa universitas baik negeri maupun swasta untuk kita lakukan kerjasama dalam pelaksanaan SPI. Nanti ujungnya kita berharap data SPI ini bisa jadi bahan diskusi buat teman-teman mahasiswa gitu. Nanti kan mereka bisa mengkritisi kinerja pemerintahannya. Kalau sudah tahu data SPI dari peneliti gitu ya, jadi bahan diskusi gitu. Itu salah satunya, kita pengen data SPI itu bisa disebarluaskan secara nyata gitu. Selain juga memang kita banyak gencarkan juga di sosial media dan berbagai platform gitu ya. Terus tadi pertanyaan yang kedua, apa manfaat langsung yang bisa dirasakan oleh masyarakat? Oke, aku sebenarnya nggak bisa sebut merek ya, salah satu Pemda gitu lah ya. Jadi ada salah satu Pemda yang memang cukup baik menanggapi rekomendasi perbaikannya di kita sebut Kabupaten A ya. Tadinya Kabupaten A ini pelayanan publiknya lama sekali. Dan juga itu tadi balik ada uang flipping segala macam. Nah setelah rekomendasinya dilakukan, semuanya diperbaiki, akhirnya masyarakat bisa merasakan ngurus KTP nggak perlu duit loh, bisa jadi kok KTP-nya ngurus KTP nggak perlu nunggu lama loh, bisa cepat jadi kok, itu karena ditindaklanjuti dari hasil SPI tahun sendiri. Jadi ada perbaikan yang dilakukan. Oke. Nah ini ada pertanyaan lagi. Bagaimana cara melibatkan generasi muda dalam kampanye anti korupsi dan penguatan integritas melalui SPI? Melalui SPI ya, jadi sebenarnya untuk tahun-tahun sebelumnya kita kan memberikan survei itu untuk orang-orang terpilih aja, yang tadi nomor teleponnya dikasih dari Pemda gitu ya. Tapi untuk tahun ini kita tambah lagi nih satu jalur lagi gitu. Jadi masyarakat umum nanti kita akan sebarluaskan berbentuk barcode gitu ya. Jadi kalau memang nanti nggak dapat surveinya tapi pengen berpartisipasi dalam pelayanan dalam pengisian survei, nanti bisa scan barcode, daftarkan nama, baru nanti kita kirimkan surveinya dari nomor telepon yang sudah didaftarkan tersebut. Jadi itu salah satu inovasi yang dilakukan. Untuk menyebarluaskan lagi supaya nggak terbatas gitu responden. Ini sama nih ya, ini ada pertanyaan juga nih. Pertanyaannya dari Samet ya, apakah ada inovasi atau perubahan metodologi yang akan diterapkan dalam SPI 2024 dibanding dengan survei tahun lalu? Nah, kalau kita bicara SPI dan metodologinya sepertinya akan jadi 3 SKS ya, tambah kita di sini ya. Ya, tapi setiap tahunnya memang metodologinya, perhitungannya dan segala macamnya terus kita sempurnakan. Kita juga banyak melibatkan para ahli, stakeholders untuk memberikan perspektif baru. Jangan-jangan tiap tahun memang ada yang perlu diubah nih dalam pelaksanaan SPI dan perhitungan indeksnya.
kita terus upayakan dengan optimal lah metodologinya, kita perbaiki terus dan melibatkan banyak orang-orang yang memang berpengalaman di bidang ini. Sudah berdua ya untuk sesuatu yang Mbak Clara ya. Dan selanjutnya kami juga pengen berinteraksi ya sama kami di sore hari ini ya, silakan mungkin Anda juga pengen memberikan masukan ya untuk pemerintah yang ada di pemerintahan saat ini, juga di Makassar juga di Makassar silakan gitu kan. Ini bisa menjadi masukan penilaian juga ya apa dan khususnya untuk bantuan SPI ini, SPI 2024. Baik, Anda yang pengen berinteraksi juga silahkan di 0811 kemudian untuk live chat ya di channel YouTube Sapa Makassar dan radio share Indonesia Sapa Makassar. Kami akan kembali ke Sapa. Itu kalau sebenarnya ada nih layanan pemerintah yang kurang pas di hati itu bisa ini bisa ngasih masukan gitu ya. Sebenarnya kalau langsung nggak ada ini ya, nggak ada hubungannya gitu ya, langsung ke kalau SPI terkait kan sebenarnya ini ya mengkombinasikan persepsi sama pengalaman. Jadi kalau belum pernah ngurus jurusan satuan kerja yang bersangkutan, sebenarnya nggak bisa nilai juga sih, karena kita anggapnya ya kamu kan belum pernah ngurus. Kalau saya udah pernah ngurus sesuatu terus apa yang dirasakan gitu kan, ya itu bisa di terakhirnya kan ada pertanyaan terbuka yang bukan pilihan kan, nanti di situ bisa kasih info. Kadang ada yang bilang ini sih bupatinya kok satu kantor keluarga ada semua gitu. Ini berapa menit lagi? Satu menit kan? Satu dua menit. Baik, terima kasih Pak Wisnu yang masih bersama kami ya di sisa program untuk hari ini. Masih kita membahas mengenai optimalisasi respon rate dan pelaksanaan SPI 2024. Masih bersama dengan Mbak Tara di sini, tenaga ahli SPI ataupun tenaga ahli komunikasi SPI. Dan tentunya untuk talk show di sore hari ini terselenggara 34 Kominfo, SPI dan juga Radio Selatan. Kita langsung lanjut lagi selanjutnya untuk Anda yang akan gabung juga yang mau nanya apa dan bagaimana FPI 2024 ini ya. Tadi sudah diinformasikan ya, tentu ada banyak inovasi yang dilakukan ya. Itu bagaimana untuk kota juga untuk penelitian FPI ini ya. Silahkan ada mau nanya-nanya, mungkin ada pertanyaan lain yang ingin Anda sampaikan, silahkan karena Mbak Tara di sini masih bersama kita sampai jam 4 sore nanti. Dan tujuh aja boleh. Oh ya. Ya. Kemudian di WhatsApp di 0811 sekali lagi di WhatsApp di 0811 461011, kemudian di live chat ya di channel YouTube Smart FM Makassar. Baik, kita lanjut lagi nih Mbak Tara ya. Oke. Tentu di 2024 ini kan ini akan ada lagi ya SPI betul dilakukan. Itu ada bocoran nggak sih kapan survei ini kembali dilakukan? Oke. Untuk sekarang kita masih persiapan ya untuk segala infrastrukturnya, sosialisasinya, persiapannya dan segala macam, dan sudah dimulai dari bulan Maret 2024. Jadi nanti kita sebutnya buka warung ya, buka warungnya SPI itu nanti rencananya sesuai timeline itu akan dibuka di akhir Juli 2024 nanti sampai Juli, Agustus, September, Oktober 3 bulan Juli, Agustus sampai Oktober. Kemudian ya untuk
pada saat pengisian SPI ini yang sebenarnya khususnya ini untuk masyarakat, apa sih yang mereka harus siapkan gitu pada saat pengisi SPI 2024? Oke, yang harus disiapkan adalah keteguhan hati dan kejujuran, karena untuk responden SPI itu sebenarnya ada 2 tahap ya untuk dia sampai benar-benar resmi menjadi responden dan selesai mengisi gitu ya. Yang pertama tahapnya adalah dia dapat WhatsApp, dia lihat saya dapat ada urusannya. Itu tahap yang pertama adalah tahap dia harus meyakinkan diri, oke aku isi deh. Saya ya. Iya. Nanti jangan takut lagi ya. Oke, itu tahap pertama. Lalu yang kedua, saat dia udah meyakinkan diri, oke aku mau isi. Pas lihat pertanyaannya, ada ini aku takut deh, jangan nanti aku dimarahin nih sama orang Pemda. Ketahuan nanti, iya, jangan nanti gue ketahuan nih kalau kasih nilai jelek-jelek, kasih bagus-bagus aja deh. Jangan begitu ya. Tetap penilaiannya itu harus objektif, jawab aja sesuai tulisannya dan sesuai hati nurani. Artinya jujur apa adanya. Jadi kalau saya udah dapet ya SPI ini, aku dijawab Dan tetap berani, biar jujur. yang dibuat ya. Jangan takut juga. Oke, kita masih lanjut lagi tadi plus dan beberapa pertanyaan sudah masuk ya, kita baca lagi ya. Ada pertanyaan berikutnya ya, siapa saja yang menjadi target responden dalam SPI 2024? Oke, ini kan sebenarnya udah dijelaskan ya, tapi kita jelasin lagi ya. Oke, untuk target atau respondennya, penanyanya namanya siapa? Penanyanya dari akun Dina Adriana. Oke, halo Mbak Dina Adriana. Aku jelaskan ya untuk target audiens atau responden gitu ya. Tadi melibatkan tiga peran gitu ya. Yang pertama itu adalah responden internal atau ASN alias PNS alias pegawai pemerintahan daerah. Lalu yang kedua adalah responden eksternal atau pengguna layanan gitu ya. Jadi masyarakat umum yang memang pernah melakukan pelayanan publik pemerintahan 1 tahun terakhir, itu berpotensi bisa jadi responden eksternal SPI. Lalu yang ketiga itu adalah expert atau para ahli, itu tuh biasanya melibatkan akademisi bisa memberikan penilaian bagi Pemda. Lalu asosiasi pengusaha, NGO, terus wartawan, itu adalah para ahli yang sekiranya eligible untuk memberikan penilaian bagi Pemda. Itu ya, 3 tipe ya, akan diberikan ya untuk mengisi ataupun target responden SPI 2024. Kemudian pertanyaan selanjutnya, bagaimana cara menangani respon yang tidak jujur atau tidak akurat dalam survei ini? Nah, itu dia ya. Oke, aku bagi pengalaman ya. Ada salah satu kabupaten, lagi-lagi ya bisa sebut merek, di salah satu kabupaten di Indonesia yang nilainya bagus sekali. Ternyata saat lagi periode survei, mereka ternyata dikumpulkan dalam satu ruangan, ini pegawai. Oke, ini kunci jawabannya yang bagus-bagus, semua isi yang bagus ya. Itu pun kunci jawabannya. Gitu. Nah sebenarnya itu kan hal yang nggak boleh. Gimana kalau survei dikasih kunci jawaban, berarti namanya bukan survei, dong sebenarnya. Ya, gitu kan. Nah, lagi-lagi balik lagi ya, isi aja gitu apa adanya sesuai dengan keadaan yang ada. Jadi bulat ya, survei-surveinya. Baik, untuk pertanyaan berikutnya, semoga SPI semakin populer sehingga masyarakat semakin berani mengikuti survei seperti itu. Ya, awareness semakin luas ya, makin banyak masyarakat yang tahu, makin banyak juga yang juga mengikuti. Oke, kemudian untuk pertanyaan berikutnya, bagaimana memastikan data yang dikumpulkan selama SPI 2024 ini tetap aman dan privasi responden ini terlindungi? Oke, untuk privasi data balik lagi tadi kami dijamin oleh Undang-Undang Statistik tahun 2016 ya. Jadi memang seluruh data yang dilibatkan dalam survei itu memang digunakan untuk kepentingan survei saja. Di luar itu saat periode SPI sudah habis,
data-datanya itu kita musnahkan setiap tahunnya supaya memang tidak ada yang tertinggal lagi nih, baik di storage kita maupun di laptop kantor, laptop pegawai segala macam. Nanti saat dibutuhkan tahun depannya baru kita mintakan lagi. Itu yang sekarang lagi kita lakukan, memintakan data dari instansi pemerintahan. Ya. Dan saya ada pertanyaan berikutnya lagi, gimana informasi lebih lanjut terkait SPI ini bisa didapat? Apakah ada teleponnya? Oke. Untuk survei penilaian integritas tadi sudah aku sampaikan juga, ini akan aku remind lagi kepada smart listeners ya. Jadi bisa dilihat di jaga.id. Jadi jaga.id itu kan platform yang dibuat oleh KPK yang menginformasikan segala macam program yang dimiliki oleh KPK, salah satunya survei penilaian integritas. Jadi nanti bisa buka di jaga.id, lalu nanti bisa pilih jendela pencegahan, lalu nanti teman-teman bisa lihat maunya lihatnya SPI kementerian atau lembaga nih, tinggal dipilih, lalu nanti pilih survei penilaian integritas. Itu tuh baik penjelasan survei penilaian integritas. Ya. Jadi itu ya, menurut hasil lanjut terkait SPI ini itu ada dijaga.id. Oke, kita masih lanjut lagi ya, selanjutnya kalau waktu kita kurang di 15 menit lagi ke depan ya. Jadi untuk Anda ini, listener, Anda yang pengen bertanya lagi terkait survei penilaian integrasi 2024 ya, yang akan diselenggarakan kembali lagi ya, dilakukan tepatnya di Juli ya, Juli 3 bulan ke depan ya. Jadi lahir bulan depan ya, akhir bulan Juli ya. Jadi Agustus dan Oktober. Ya, jadi Agustus September. Berapa bulan sih? 3 bulan lebih dikit. 3 bulan lebih dikit ya. 3 bulan ya. Betul ya. Jadi sekali lagi ini memang harus siap ini ya, mental Anda ya. Betul. Mental baik calon responden maupun kita yang kerjain ya, karena deg-degan ya. Mau ngerilis indeks terbaru SPI. Baik. Mbak Sarah, ya ini tentu dari SPI ini kan ada beberapa catatan ya. Karena ini menjadi fokus kita ya. Jadi untuk masyarakat juga bagaimana catatan-catatan untuk bisa bagaimana masyarakat lebih optimis lagi untuk menciptakan diri mereka ya untuk mengisi SPI ini ya. Kemudian bagaimana SPI ini bisa sukses ya berpenyelenggaraannya, untuk berpelaksanaannya. Tentu bagaimana kita bisa mendorong masyarakat dan kedua pemerintah ini untuk tidak menormalisasi gratifikasi. Apakah ini juga menjadi jembatan juga atau gimana? Oke, untuk aku sebutnya untuk responden yang terlibat dalam pengisian survei itu namanya pasukan integritas. Jadi pasukan integritas ini adalah memang orang-orang yang berkenan, orang-orang yang berkeinginan untuk mengubah Indonesia ke arah yang lebih baik. Tapi karena memang kita bukan figur besar yang bisa mengubah dari skala yang besar, kita mulai dari langkah yang kecil aja. Yang kecil-kecil, baby step ya, jadi satu. Tapi kita mau gitu untuk turut terlibat dalam perbaikan Indonesia ke arah yang lebih baik. Jadi dengan mengisi SPI, ya kita sudah terlibat dalam perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Gitu. Jadi itu makanya seharusnya ya kita semua malah semangat gitu ya kalau ada hal seperti ini. Dia mau kasih penilaian bukan karena benci, tapi karena memang pengen mengubah ke arah yang lebih baik. Jadi terus percaya menjadi panggilan untuk kita. Nah, ini lagi nih, Mbak Sarah. Apa sih yang harus dilakukan oleh pemerintah atau masyarakat ketika mengetahui adanya indikasi positif ataupun gratifikasi? Oke, kalau ada lihat indikasi potensi tindak korupsi dan segala macam, itu kan ada kanal pengaduannya ke KPK, ada di 1408, jadi nanti bisa silahkan bisa melalui email, bisa melalui telepon, kita ada kanal pengaduan. Dan biasanya kalau aku bilang ke orang-orang ya coba aja ganda gitu ya, coba dari email, dari telepon, dari WhatsApp, nanti kita lihat yang mana yang lebih cepat menindaklanjutinya gitu. Berbagai platform ya kita coba. Jadi bisa dong, bisa dilakukan. Atau bisa juga melalui SPI.
Tapi kalau SPI memang kan kita isi survei dulu, nanti di akhirnya itu ada kolom pertanyaan terbuka. Itu kita bisa ceritakan juga kemarin menurut ini ada potensi segala macam, menjelaskan aja di situ secara jujur. Jangan takut ya, karena ini pokoknya dijamin aman gitu ya. Iya, apa yang jawaban Anda itu dijamin Anda atau karena kadang orang mikirnya KPK penindakan, jangan-jangan itu ditindak. Itu jujur data-data SPI itu nggak ada kita sebar ke teman-teman dari tim penindakan, jadi kita berdiri sendiri, datanya memang kita pegang sendiri, tinggal kita share ke penindakan atau tindakan OTT. Jangan sampai ya. Oke, baik, karena ya. Jadi tadi ya, akhir dari survei ataupun survei penilaian integritas ini ya, itu akan dilakukan nanti akhirnya itu seperti apa? Akhirnya nanti akan dikeluarkan dalam bentuk indeks, ya. Jadi tiap kementerian, lembaga dan pemerintahan daerah itu akan kita keluarkan indeksnya, nilai raportnya, gitu ya. Nah, selain nilai indeks per instansi, nanti akan dikeluarkan juga risiko potensi korupsi yang ada di Pemda. Misalkan gratifikasinya nilainya 67, terus penyalahgunaan anggarannya nilainya 50 misalkan. Oh, berarti tentang anggaran ini harus diperbaiki lagi nih. Baru kita kasih rekomendasinya, perbaikan dari sisi anggaran gitu ya. Itu baru diperbaiki. Jadi itu untuk raport ya, iya, seperti raport ya. Untuk hasilnya nanti indeksnya itu akan disebar juga atau gimana ya? Betul, indeksnya nanti akan bisa diakses secara terbuka di jaga.id. Kalau mana hari anti korupsi nanti ya. Hari lapornya di Desember 2024. Kalau SPI launching biasanya agak mundur dikit karena kita nggak mau ketutupan formnya sama akordia gantian. Jadi akordianya di Desember, SPI-nya di Januari biasanya gitu. Jadi nggak ketapaan gitu. Jangan dari bertubrukan ya formnya. Oke. Jadinya untuk SPI 2024 ini kalau selanjutnya saya pernah ya untuk menurut pelayanan publik ya. Jadi mari ya menjadi pahlawan integritas. Jadi pahlawan integritas dengan terlibat dalam. Ya, apa nih pesan kepada masyarakat nih untuk pentingnya integritas dalam memerangi peran ya untuk memerangi korupsi? Oke, kalau kita bicara tentang integritas, sebenarnya kan berintegritas saat tidak ada yang melihat, berintegritas saat tidak ada yang mengawasi. Jadi ya, kamu berintegritas bukan karena disuruh bos, tapi kesadarannya ada dalam diri sendiri. Kemudian kalau kita berkesempatan untuk terlibat dalam SPI, ya kesadarannya ada dalam diri kita sendiri. Mau nggak kita melakukan langkah kecil untuk membawa Indonesia ke arah yang lebih baik? Kalau mau, ya udah lanjutkan tekadnya, isi surveinya. Balik lagi nih aku jualan ya. Isi surveinya dengan jujur, jangan dibagus-bagusin, jangan juga dijelek-jelekin, apa adanya aja. Itu sangat bermakna untuk perbaikan sistem pemerintahan di Indonesia. Jadi ayo, mari. Jadi tangan untuk kita. Caranya dengan terlibat dalam SPI. Oke, dan listeners, ini masih ada pertanyaan yang akan kita baca ya, dan untuk Anda juga nih, listeners, yang masih ingin berinteraksi ya. Oke, kapan SPI mulai dilaksanakan dan apa dampaknya bagi masyarakatnya? Jadi udah ada pertanyaan serupa ya, jadi kita ulang ya. Udah ya. Dan yang pastinya untuk pertanyaan ataupun ini hampir sama ya. Pasti dari SPI ini akan digunakan untuk apa ya? Nah itu tadi balik lagi. SPI itu kalau untuk lingkup pemerintahan nanti bisa itu menjadi bobot pembentuk tunjangan kinerja. Betul ya? Betul. Ini kalau untuk ASN mau lumayan ini 13%. Bisa bilang kalau SPI-nya nggak dijalankan dengan baik. Jadi cukup krusial ya SPI ini. Kalau untuk sisi masyarakat secara luas ya SPI diharapkan nantinya akan memperbaiki sistem pemerintahan ini. Jadi harus ikut terlibat ya.
Sekali lagi terima kasih ya Mbak Tana untuk informasinya. Ini bukan apa ya Mbak Tana. Aku masih punya waktu 1,5 hari lagi. Aku akan makan sebanyak-banyaknya. Dan sekali lagi terima kasih ya Mbak Tara. Singkat itu semenjak hari komunikasi aktif ya. Dan selanjutnya demikian untuk pembicaraan kita di sore hari ini. Dan sekali lagi terima kasih untuk Anda yang sudah bergabung bersama kami ya di sore ini. Dan untuk podcast ini tersedia hasil kerjasama KPK, Kominfo, FPI dan Bagi. Saya Mirza Alati Tapi selamat sore dan sampai jumpa. Bye bye.